kita mengunggulkan produk kita dengan pewarnaan alam. Jadi setiap produk kita minimal finishing kita pewarnaan alam. Kemarin pernah orang minta kirim, terus ketika barangnya sudah sampai ternyata gak dibayar sama orang, terus ibu mau gak mau harus merelakan dan mengikhlaskan karena mungkin dari situ ada rezeki yang lain dari ibu mungkin. Jalan kaki nanti ada guide-nya. Saya Ahmad Husnu Zorib, biasanya dipanggil Zorib. Jadi saya merupakan generasi kedua dari Batik Jambi Zorib yang berdiri sejak 1982 di kota Jambi. Jadi saya kebetulan lulusan dari Universitas Batanghari, jurusan manajemen. Jadi setelah menyelesaikan kuliah saya memutuskan untuk mulai fokus di usaha Batik Jambi Zorib ini. Jadi awal mula dari Batik Jambi Zorib ini dimulai dari kegelisahan ibu yang semasa mudanya, semasa gadisnya itu tidak lanjut sekolah. Jadi di pihak ibu, adik-beradik cuman ibu yang nggak sekolah karena ibu cewek. Tapi dari situ kegelisahan itu ada datang mungkin bantuan dari Tuhan, yang mana diadakannya pelatihan di Jambi. Jadi ibu melihat peluang itu ada, ibu mulai mengikuti pelatihan itu di tahun 1981. Kebetulan pelatihannya dekat di rumah juga, dekat rumah. Setelah dari pelatihan itu mendapatkan uang sebesar 12.500. Dari 12.500 itu karena ibu tadi gak sekolah, jadi ibu coba menerapkan ilmu yang dia dapat. Dari 12.000 tadi terciptalah batik Jambi satu potong yang dibuat oleh ibu langsung, yang didapat dari pelatihan. Dari satu potong itu dijual ke sama temannya yang kebetulan mengikuti pelatihan juga. Dari satu potong tadi tercipta 2 potong batik, dari 2 potong ketiga sampai sekarang. Dari 1982 ibu mulai menekuni batik. Perjalanannya gak mudah, mulai dari pemasaran dari sekolah ke sekolah, ada yang kredit ngambil batiknya, ada yang hutang dulu, terus sempat redup, terus ibu coba bangkit lagi sampai 2001 dari nama batik Atiyah menjadi batik Zorib karena saya lahir. Jadi mungkin ibu merasa nama saya membawa rezeki. Jadi dari 2001 udah ganti nama, 2015 alhamdulillah ibu terbangun ruko, galeri sendiri, hak milik sendiri. Dan 2015-an itu mendapatkan bantuan bangunan juga. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita beberapa kali mengikuti event bukan hanya di dalam kota Jambi aja, tapi di luar Jambi juga. Nah, yang membuat beda dari Batik Jambi Zorib sendiri, alhamdulillah sudah mendapatkan sertifikat SNI. Dan juga kita mengunggulkan produk kita dengan pewarnaan alam. Jadi setiap produk kita minimal finishing kita pewarnaan alam. Jadi setiap batik kita ada kombinasi pewarnaan kimia dan alam, dan kita mengedepankan pewarnaan alam agar lebih ramah lingkungan. Jadi dari awal proses membatik itu, pertama kita menyiapkan kain putih terlebih dahulu. Setelah ada kain putih, kita membuat motif. Batik sendiri ada 2, batik cap dan batik tulis. Untuk batik cap sudah kita siapkan motif yang untuk kita cap, sedangkan batik tulis
kita tulis dulu menggunakan pensil motif yang ingin kita buat. Setelah itu kita cantingkan menggunakan canting batik untuk membentuk motif tadi. Setelah pencantingan, kita pemberian warna pada kain batik. Setelah dikasih warna, kita tutup atau tembok. Kegunaan penembokan tadi untuk menutup warna agar ketika kita memberi warna yang lain, warna yang kita kasih warna awal tidak berubah. Setelah kita tembok, kita celup lagi untuk memberikan warna yang kedua. Setelah itu proses penglorotan. Proses penglorotan ini merupakan proses penghilangan lilin yang kita buat tadi. Untuk menghilangkan lilinnya namanya penglorotan. Setelah penglorot, proses penjemuran. Proses penjemuran ini proses akhir atau fiksasi. Setelah kita jemur, batik sudah siap untuk kita edarkan kepada konsumen. Bagian tersulit itu dari batik tulis sendiri, karena dari setiap garisan yang kita buat itu harus hati-hati, karena ketika ada satu lilin saja menetes, itu bisa membuat batiknya jadi kotor. Jadi ketika kita membuat batik tulis itu butuh kehati-hatian dan butuh hati yang tenang, karena setiap goresan batik itu melambangkan filosofi bahwa bagaimana air mengalir. Jadi setiap goresannya kita harus sabar, tenang, makanya kita lebih susah dan rumit membuat batik tulis. Untuk bahan sendiri kita, karena di Jambi belum ada produksi bahan sendiri, bahan mentah sendiri, jadi kita masih kirim dari Jawa, kita kirim untuk ke Jambi, jadi kita olah menjadi batik. Dan untuk tenaga kerja, kita masih menggunakan tenaga kerja ibu-ibu sekitaran sini atau anak-anak muda yang ada di sekitaran sini yang menganggur. Kita angkat, kita rekrut untuk menjadi karyawan kita agar membantu perekonomian mereka juga. Cara kita menjaga kualitas produk kita, yang pertama, kita sebisa mungkin memberikan yang terbaik untuk konsumen kita, mulai dari warna, terus pelayanan, terus bagaimana kita menjemput pelanggan kita agar tetap bersama kita. Kalau tantangan terberat dari ibu mulai ngebatik itu pernah ditipu orang. Nah, ibu kemarin pernah orang minta kirim, terus ketika barangnya sudah sampai, ternyata gak dibayar sama orang. Terus ibu mau gak mau harus merelakan dan mengikhlaskan, karena mungkin dari situ ada rezeki yang lain dari ibu. Mungkin. Kalau tantangan, saya ingat sendiri perjuangan ibu bagaimana susahnya dulu promosi batik, karena dulu batik Jambi susah sekali dikenal, tidak seperti sekarang kan zaman udah teknologi udah canggih. Jadi ibu, bagaimana perjuangan ibu itu ke sekolah-sekolah memasarkan batik tadi itu, perjuangannya luar biasa. Jadi mungkin dulu tantangan yang berat untuk promosi dari batik sendiri, karena ibu gak sekolah, gak kenal siapa-siapa, jadi tahan malu awalnya untuk memasarkan batik. Dari situ ibu terus berjuang sampai sekarang. Jadi awal batik Zorib mulai banyak dikenal masyarakat lah. Jadi 2015 itu awal-awal mula batik Zorib alhamdulillah dikenal masyarakat, mulai dari promosinya kita, bagaimana kita dengan mitra, bagaimana kita dengan konsumen. Itu alhamdulillah dari 2015 itu mulai dilirik dari pemerintah, dari masyarakat, kita mulai dilirik. Banyak bantuan juga dari pemerintah. Dari situ alhamdulillah kita sampai sekarang masih berdiri. Dari ibu mulai merintis tadi, sosok yang menemani ibu adalah abah saya yang menemani ibu. Bagaimana abah itu bantu mensupport ibu juga,
tidak hanya dari produksi awal, tapi bagaimana Abah membantu ibu juga memasarkan batik tadi ke sekolah, ke kantor-kantor, dan juga ibu termotivasi untuk menyekolahkan anaknya sampai selesai kuliah, sampai dapat kerja, karena ibu gak pengen anaknya merasakan apa yang ibu rasakan dulu. Mungkin itu. Ibu memulai batik awalnya 1982, mulai produksi satu batik sendiri karena ibu benar-benar sendiri. Dari situ dibantu sama Abah untuk bagian produksi juga, agar meringankan beban ibu tadi untuk produksi, kayak bagian pengelorotan, karena pengelorotan lebih menggunakan api jadi lebih panas, jadi itu bagian Abah dulunya. Terus sampai sekarang alhamdulillah Batik Jambi Dzorip mempunyai 10 karyawan. Kalau Batik Dzorip sendiri untuk di kota Jambi alhamdulillah sudah merata, dan untuk di provinsi Jambi juga udah merata. Untuk kancah internasional kita mungkin masih belum sampai, mungkin baru sebatas ada orang yang bawa gitu aja, belum sampai pemasaran ke internasional, belum ekspor. Jadi untuk kedepannya kita berharap bisa ekspor keluar. Dan untuk dalam negeri alhamdulillah kita beberapa kali mengikuti pameran, baik di JCC, di Sarina kita beberapa kali juga. Dan juga untuk Batik Dzorip kita sendiri memiliki galeri di Jalan Kiai Haji Ibrahim RT 2 Ulu Gedong, seberang kota Jambi. Dan untuk pemasaran online kita lebih aktif di Instagram. Rencananya ke depannya dari Batik Jambi Dzorip sendiri bisa membuka lowongan pekerjaan untuk orang-orang tidak hanya di sekitar saja, tapi di luar sekitaran kita juga. Dan juga untuk produk Batik Dzorip lebih dikenal lagi, bukan hanya di Jambi saja, tapi mulai dikenal di kancah nasional maupun internasional. Dan untuk produknya harapannya semoga bisa menjaga kualitas dari Batik Jambi Dzorip sendiri.